kalian. Boleh silakan duduk aja kok ya, Mas. Oke, selama beberapa menit ke depan kita bakal ada sesi konseling bareng. Aku harap kakaknya bisa terbuka aja sama aku. Kakaknya sih terbuka di situ. Aku akan senang banget untuk dengerin apa yang ada di pikiran kakaknya sekarang. Sebenarnya kalau buat sekarang ini tuh aku nggak terlalu terganggu sama satu hal secara khusus sih sebenarnya, tapi kayak nggak tahu kenapa aku ngerasa sebenarnya pikiran aku tuh cukup berisik gitu loh, jadi kayak aku ngerasa terbeban sama banyak hal yang mungkin sebenarnya itu nggak secara spesifik tertuju ke aku doang gitu loh Kak. Mungkin khususnya kayak di keluarga sih, karena ya aku agak bingung sih jelasinnya gimana, karena kalau di keluarga sendiri tuh aku merasa banyak hal-hal yang saling bertabrakan gitu loh secara prinsip di keluarga besar maksudnya. Jadi kayak bukan di keluarga kecil aku yang cuma sebatas aku, bunda aku dan adik aku, tapi keluarga besar yang itu mencakup kayak om aku, tante aku, itu tuh bener-bener sebenarnya kan wajar gitu ya di satu keluarga besar yang dari bunda aku ini tuh kayak mereka tuh 5 bersaudara gitu kan. Jadi kayak pastinya udah berkeluarga, jadi mereka punya kayak aturannya masing-masing gitu kan, punya kesibukan masing-masing. Tapi beberapa waktu kemarin tuh ada satu kejadian yang kayak menurut aku cukup di luar ekspektasi kami semua sih, karena kan sih keluarga besar kami tuh punya grup keluarga. Nah di grup keluarga itu kayak terjadilah satu momen kayak agak berantem gitu loh di grup itu karena satu permasalahan terkait eyangku gitu kan. Jadi eyangku kan udah lanjut usia banget, jadi kalau misal mau ambil kayak dana pensiunan gitu, itu tuh diwakilin kan sama salah satu anaknya, which is itu adalah om aku. Nah tapi kemarin karena ada satu permasalahan yang sebenarnya dasarnya kalau aku lihat sih salah paham ya, cuma kayak mereka berantem dan itu tuh jujur ngefek ke keluargaku gitu loh, keluarga kecilku, kayak keluargaku kecil maksudnya bundaku, aku dan adikku, karena kita bertiga tuh merasa kayak di antara keluarga besar tuh kita yang paling dalam tanda kutip waras gitu loh, karena kita selalu bisa meregulasi sesuatu dengan baik dan kita selalu ada di pihak yang netral. Kita nggak berusaha untuk membela salah satu sisi ataupun kita kayak membela si A si B itu enggak kayak gitu. Terus jadi kayak aku bingung karena aku merasa semakin kesini aku tuh merasa keluarga kan tempat harusnya aku bisa merasa secure ya, aku merasa kayak diterima, aku merasa aman, merasa nyaman. Tapi dengan vibes ataupun suasana di keluarga besar yang kayak gitu, terus keluarga kecil otomatis terdampak kan. Jadi kayak keluarga kecil pun akhirnya nggak settle gitu loh, karena kita juga jadi sering cekcok dan jadi kayak tukar pendapat itu nggak seluas dulu gitu loh, karena mungkin efek dari tekanan dari keluarga besar juga kayak gitu. Terus juga aku ngerasa kayak susah sih sebenarnya untuk mengekspresikan emosiku di rumah, karena tadi kan aku sebenarnya ngerasa di rumah tuh aku harusnya ngerasa secure kan, aku ngerasa diterima kayak gitu. Tapi kayak karena aku merasa di rumah tuh udah terlalu banyak tekanan, udah terlalu banyak hal-hal yang kita bukan udah nggak bisa untuk handle itu. Terus akhirnya aku nggak berani cerita ke orang rumah dan berujung kayak pikiranku tuh berisik banget gitu, padahal sebenarnya di luar urusan keluarga tuh kayak urusanku di organisasi, di perkuliahan itu juga sebenarnya cukup membuat aku merasa kayak stressful gitu loh. Terus juga mungkin ini kayak serpihan kecil dari ceritaku juga tentang keluarga, itu adalah aku tuh punya saudara sepupu yang dia sepantaran sama aku gitu kan, dia sepantaran sama aku, tapi perilaku keluarga besarku ke aku tuh sama dia tuh beda banget gitu loh, benar-benar ketimpangan banget. Istilahnya kayak keluarga besarku tuh ke aku tuh selalu muji-muji aku, selalu kayak bilang aku tuh membanggakan lah pokoknya, karena secara akademik mereka selalu melihat aku dapat ranking gitu kan dari kecil. Terus sekarang aku juga bisa kuliah di salah satu PTN yang menurut orang-orang itu adalah gengsi kan, prestis kayak gitu. Terus dengan sepupu aku ini istilahnya dia punya problem yang akhirnya buat dia tuh nggak lanjut sekolah di sekolah formal, sekolah negeri gitu kan. Akhirnya dia lanjut ke, kalau kakak tahu, kejar paket gitu kan gitu. Jadi kayak di keluarga besar tuh kalau misal dirinci permasalahan sebenarnya nggak cuma sebatas berantem yang kemarin itu doang, tapi kayak relasi antar personalnya itu benar-benar menurut aku juga udah nggak beres gitu, karena aku sama saudaraku yang ukurannya kita tuh sebenarnya belum bisa dewasa, om tante aku yang mereka emang permasalahan keluarga banget, tapi tuh ini tuh benar-benar kayak ngefek ke aku gitu loh, karena dengan cara keluarga besar membandingkan ke aku nggak pernah merasa tinggi hati ya, kayak maksudnya
oh iya aku emang keren, aku emang bisa dibilang aku nggak pernah kayak gitu kak, tapi pujian itu tuh tetap selalu datang ke aku walaupun aku kadang nunjukin aku nggak nyaman dipuji kayak gitu karena aku ngerasa aku nggak deserve gitu loh untuk dipuji segede dan setinggi itu kalimat-kalimatnya gitu. Terus dan itu tuh selalu diutarakan atau disampaikan waktu ada sepupuku yang seumuran sama aku itu, sedangkan dia posisinya kan bisa dibilang sekolahnya nggak yang kayak kita pada umumnya gitu ya, SMP lanjut SMA kuliah, dia tuh sekarang masih berusaha untuk lulus dari kerja paketnya itu kan, dan masih juga bingung mau kuliah di mana. Dia juga maaf kalau aku boleh bilang mungkin kerjanya tuh lumayan serabutan gitu karena dia beberapa kali pindah kerja gitu dan pernah punya permasalahan sama tempat-tempat kerja sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak penilaian orang-orang ke aku sama sepupu itu benar-benar berbanding terbalik itu. Tapi menurut aku tuh nggak pernah minta ada di situasi itu gitu loh, tapi kondisi dari keluargaku yang selalu membandingkan dan selalu hanya terkesan ke aku tuh itu bikin kayak sepupu aku ini tuh mandang aku adalah saingannya mungkin ya, tanpa dia sadari gitu. Kayak kita pernah sampai berantem gara-gara satu hal dimana dia kayak kasih tunjuk kalau aku tuh pantas untuk dapat perhatian, terus pada akhirnya aku merasa kayak aku nggak nyaman di kayak giniin gitu kan. Terus baru-baru ini juga tuh sebenarnya ini mungkin sedikit konyol ya, tapi kayak kalau misalnya aku nge-post story di second account Instagram, foto sama teman-teman aku kan sebenarnya kelihatan ya beda kualitas kamera iPhone sama Android. Ini mungkin konyol dikit ya, tapi pas itu tuh pernah foto dan posisinya kayak foto di kaca gitu, mirror selfie, dan aku megang HP temen aku kan kak. Terus abis itu sumpah aku tuh komen gitu karena kita kan mutualan di sana, sebenarnya kita tuh deket tapi karena keluarga aku yang selalu membandingkan jadi kayak ya itu mau nggak mau mungkin dia menganggap aku sebagai saingan gitu. Terus akhirnya di situ dia nge-replay kan kayak ih HP baru ya, dan itu nggak cuma sekali kan dia komen kayak gitu. Setiap aku bikin story yang emang kualitasnya itu dari HP temen aku yang iPhone itu, dia selalu kayak gitu kayak ih HP baru ya, HP baru Selalu aku notice ya dia. iya selalu notice. Aku sampai kayak emang kenapa kalau misalnya HP baru pun apakah salah aku punya HP baru gitu kan, emang itu jadi hal yang perlu untuk kamu pertanyakan kah gitu kan. Tapi aku coba untuk sadar dan aku bilang enggak, itu HP temen aku gitu. Sampai di titik kemarin akhirnya dia foto story dia yang ganti HP gitu kak. Aku kayak di situ jujur nggak tahu kenapa ini mungkin bagian dari persepsi aku ya, kayak mungkin dia tuh sebenarnya pengen dia ganti HP tapi dia tuh kaget waktu aku ternyata duluan ganti HP, dikira kayak gitu kan. Terus sekarang akhirnya dia bisa buktiin kalau dia tuh udah ganti HP kayak gitu. Aku merasa hal-hal sekecil itu tuh selalu membebani aku gitu loh, karena kayak hal sesimpel itu yang aku nggak pikirin bakal dia jadiin ajang buat perlombaan dan persaingan, tapi dia kayak gitu kan. Aku kayak beneran bingung dan itu bikin aku nggak nyaman dong. Mesti sehari-hari aku jadi berpikir kayak apa selama ini tuh apapun yang aku lakuin tuh dianggap persaingan ya sama dia, kayak apapun yang aku lakuin sesimpel apapun itu dia selalu nggak bisa terima itu gitu. Tapi aku nggak pernah menunjukkan kalau aku tuh mau bersaing sama dia. Jadi nyebelin banget sih kalau lama-lama kayak gitu ya. Ya, Apalagi kamu bilang udah mah sibuk kuliah, ada kerjaan gitu di rumah ini, mikirin keluarga juga. ya. Kayak sebenarnya keluarga besar, maksudnya keluarga kecilnya suku aku ini tuh emang di antara 5 bersaudara bundaku ini kayak yang paling apa ya, mungkin respon keluarga-keluarga yang lain tuh kurang baik gitu ke keluarga ini. Jadi sebenarnya aku melihat suku aku ini tuh kasihan sih, dia ada di keluarga yang emang tidak memfasilitasi dia tentang rasa aman itu sendiri. Jadi mungkin orang terdekatnya yang seharusnya dia jadiin teman sebayanya dia, yang mana itu ada aku, itu selalu dia saingan kayak gitu. Dan aku jujur jujur banget aku kepikiran hal itu sih beberapa waktu ini, karena kenapa ya kok ternyata hal yang aku nggak ekspektasiin itu akan jadi bahan buat persaingan, buat obrolan dia atau buat kayak batinan dia gitu. Dia ngebatinin aku tuh ternyata tuh yang di luar dari ekspektasi aku gitu. Dia ternyata sesimpel itu pun dia kayak pengen bersaing sama aku, dia pengen nunjukin kalau dia tuh bisa gitu. Aku kayak bingung aku harus bersikap gimana, karena kan ya keluarga besar aku kan tinggalnya di Semarang semua. Kayak besok tuh waktu libur lebaran beberapa waktu ke depan itu nanti aku akan nginep di sana kan. Sebenarnya selalu jadi tantangan aku kalau pas lagi libur tuh adalah aku malas untuk ke karena aku tahu akan terjadi momen-momen kayak gitu yang itu akan bikin orang lain gak nyaman. Aku tuh selalu berusaha untuk mengerti posisi orang lain, tapi kenapa orang lain selalu tetap menganggap aku tuh kayak jahat gitu loh, kayak menurut aku saingan mereka. Padahal aku juga gak mau bersaing, dan aku merasa kayak ya udah kita tuh walaupun keluarga besar kita kayak gini, ya kita tuh tetap saudara, kita tuh tetap teman gitu. Karena aku sebenarnya
cukup sedih sih, karena bener-bener sedih banget karena dia tuh saudara dekat aku yang seumuran sama aku, dan dari kecil tuh kita bareng gitu loh. Jadi aku kayak sangat menyayangkan aja perlakuan keluarga besar aku tuh, misalnya lingkungan sekitar itu akhirnya membentuk behavior dia, perilaku dia yang menurut aku itu jadi melukai aku juga gitu loh. Karena aku udah berusaha untuk kayak nggak nunjukin kalau walaupun orang lain muji aku nggak akan kayak oh iya aku emang kayak gitu, orang itu nggak kayak gitu, tapi hal sesimpel itu tuh dia selalu ternyata cari celah untuk bersanding sama aku gitu loh. Dan aku selalu bingung kalau misal aku ada di satu tempat sama dia kayak di rumah ayamku itu, karena dia tuh selalu akan nggak mau keluar kamar gitu kan, dia nggak akan keluar kamar, terus ya kalau nyapa aku masih mau, tapi aku ngerasa itu kayak faking gitu loh kadang. Semua kayak ini beneran dia masih baik-baik aja sama aku, dia ngeliat aku sebagai yang kayak gimana sih gitu. Pokoknya hal apapun itu aku ngerasa dia jadi kayak mandang aku saingannya dia sih, lawan lawan dia untuk bersaing kayak gitu. Dan jadi gak nyaman sih karena aku nggak bisa bersikap selayaknya aku gitu, karena aku nggak bisa being myself gitu. Aku selalu berusaha untuk nunjukin diri aku yang bukan sebenarnya ke dia dan ke keluarga besar aku gitu. Terus juga kayak emang sebenarnya aku tuh cukup ini sih, pertama aku tuh cukup sering ngebandingin, dan kalau ngebandingin tuh sakit banget sih emang. Maksudnya kadang aku bilang aku tuh cucu yang paling disayang, cucu yang paling ini paling itu, aku tuh justru malah menolak semua hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya permasalahan di aku adalah selain aku ngerasa nggak nyaman dengan sikap suku apa yang kayak gitu, aku jadi kayak nggak percaya diri gitu, karena setiap ujian yang masuk ke aku yang aku anggap itu sebagai omong kosong gitu, karena aku tahu kadang ada unsur pengen menjatuhkan sepupuku doang tapi dengan cara meninggikan aku gitu loh, kayak karena yang dianggap sepantaran atau setara sama aku kan sepupuku. Jadi kalau misal mereka maaf dalam tanda kutip mungkin lagi kesel, lagi benci, lagi marah sama sepupuku, yang dipakai tuh aku gitu loh buat ngedongkrak ngeberuang aku terus nurunin sepupuku gitu. Jadi kamu ngerasa nenek kamu yang kamu ini tuh cuma ngomong pujian itu cuma backhanded buat iya, aku ngerasa kayak itu cuma buat ngejatuhin mental sepupu aku, tapi itu juga tanpa sadar bikin aku ngerasa kayak itu tuh berarti lo nggak beneran nguji gitu loh, lo nggak beneran nguji kayak gitu. Jadi aku selamanya jadi kayak kalau ada orang memuji aku pun aku nggak pernah dengan respon kayak oh iya makasih ya, aku justru kayak ini orang beneran memuji aku atau kayak ada maksud lain sih, atau kayak pengen nunjukin sesuatu ke orang lain atau gimana gitu. Makanya aku nggak segampang itu untuk menerima pujian, dan aku jadi kayak susah untuk mengekspresikan diri karena serba serba apa tuh nanti di mention dan di point out gitu loh untuk menjatuhkan orang lain. Aku rasanya kayak gitu. Jadi efeknya agak kemana-mana ya, maksudnya awalnya padahal dari eyang kamu, tapi kamu jadi gak bisa nerima pujian dari orang lain juga gitu. Iya, aku jadi kayak, dan aku tuh kalau nanya ke bundaku atau ke orang-orang terdekatku kayak aku harus gimana gitu, kayak ya dari bunda aku cuma dia udah kamu tuh diem aja, kamu nggak usah ini. Berarti aku disuruh untuk pasif dan nggak boleh mengekspresikan diriku berlebihan, karena itu akan membuat pujian itu mungkin makin bentuknya macam-macam gitu loh untuk menjatuhkan orang lain gitu yang mungkin dianggap setara sama atau standar sama aku kayak gitu. Tapi kan sebenarnya pujian tuh bukan berarti selalu kayak gitu kan kak, singkatnya. Cuman nggak tahu kenapa mindset aku semenjak emang iklim di keluarga aku kayak gitu nggak settle, aku selalu menganggap semuanya tuh omong kosong, dan orang-orang tuh gak ada yang bener-bener tulus sama aku, karena orang yang bahkan aku kenal deket dari kecil, aku bener-bener akrab banget, ternyata dia menganggap aku tuh saingannya dan nggak bener-bener melihat aku tuh sebagai satu-satunya orang yang nggak mau menghakimi dia di keluarga gitu. Walaupun orang-orang selalu pakai aku untuk menjatuhkan dia, tapi aku nggak bener-bener mau menjatuhkan dia sebenarnya gitu. Aku juga bingung caranya gimana supaya mengangkat dia dan bilang ke orang-orang di keluarga tuh kayak dia tuh nggak seburuk yang kalian pikirin, aku tuh sama sepupuku tuh sama, kita ada di tahap perkembangan yang sama. Dan maksudnya kalau misal secara hasil, secara achievement kita beda, misal aku udah kuliah di sini, dia masih mau berusaha untuk lulus, ya itu bukan sebagai suatu hal yang perlu untuk dipermasalahkan banget, karena setiap orang kan prosesnya beda-beda gitu. Jadi aku kayak merasa nggak settle di banyak hal sih kalau di keluarga, dan itu cukup membebani pikiranku akhir-akhir ini, karena aku udah mulai ngerasa anxious karena di beberapa waktu depan aku akan ketemu sama keluarga besarku di waktu libur lebaran kayak gitu. Nah maksudnya kayak gimana aku memposisikan diri di sana gitu dengan situasi keluarga aku yang selalu seperti itu gitu, kalau misal kita lagi kumpul kayak gitu sih kak. Jadi cukup bingung dan mempertanyakan banyak hal, dan bener tadi kata Kak Abdul jadi kayak kemana-mana gitu loh. Jadi kamu kayak memproyeksikan apa yang kamu terima dari keluarga kamu, tapi itu jadi ngerembet ke dinamika kamu yang lain gitu. Aku nggak bisa melihat itu sebagai satu masalah di poin itu aja, tapi
ya karena itu mungkin terus-terusan terpapar gitu ya, jadi kayak mesti nggak cuma sekali 2 kali kejadian itu, tapi itu berlangsung dari aku kecil sama aku kecil, jadi itu kayak bener-bener ya sepanjang hidup aku tuh kayak gitu interaksi di keluarga. Jadi gimana aku nggak akhirnya merembet kemana-mana, karena hal itu bisa terjadi kayak setiap hari gitu loh kalau misalnya ketemu gitu. Makanya dulu pas zaman awal kuliah, aku setiap ada jeda kelas aku selalu sempetin ke Eyang gitu kan, karena posisinya aku kerja sih sebelumnya, aku kerja terus habis itu semenjak sekarang aku tahu dia kayaknya lagi berhenti dari kerjaannya, aku kurang tahu kenapa, tapi aku pernah nanya tuh dia cuma jawab lagi capek, lagi lelah gitu kan. Akhirnya aku nyoba ke Eyang, maksudnya kayak nyoba untuk nggak ke Eyang gitu loh, karena aku tahu nanti aku kalau kesana pasti ketemu dia, terus pasti akan ada momen jeder di situ, dan ya itu akan, aku udah bisa memproyeksikan itu terjadi gitu loh, dan itu pasti akan ngefek kemana-mana. Aku jadi nggak mood untuk ngerjain tugas kuliah. Aku jadi kepikiran banget hal itu, kayak kenapa ya kok aku diciptakan ada di keluarga yang kondisinya tuh kayak gini gitu, karena itu sangat amat membuat aku kurang punya sumber dukungan gitu loh, karena respon orang-orang sekitar aku juga kayak udah give up gitu loh sama setiap kondisi di sekitarku, terutama di keluarga kecil tuh udah kayak ya udahlah kita mau gimana lagi, kita diem aja, dan diem aja tuh menurut aku respon yang oh berarti aku nggak boleh ngekspresiin diriku nih. Aku kayak oh yaudah diem aja, literally diem nggak ikut campur, tapi aku terus-terusan dijadiin apa ya, gojlokan buat merendahkan orang lain tuh, gimana aku bisa diem gitu kan sebenarnya gitu. Jadi itu sih yang menggangguku atau menggelisahkanku beberapa waktu ini, karena emang kejadiannya baru-baru ini banget sih, baru hari ini. Oke, kalau sudah aku pengen problem lagi, soalnya ini bantuin cat aja. Iya. Oke, jadi mungkin aku pengen ngerefleksiin sedikit dari apa yang katanya ceritain ke aku. Katanya ini kan berarti udah terbiasa dengan, kalau nggak salah kamu merasa lingkungan keluargamu itu seolah fake gitu ya, maksudnya apa yang mereka kasih ke kamu tuh kayak seolah tuh fake, dan berusaha neken apa yang kamu rasain gitu. Ini silakan koreksi aja kalau misalnya aku salah gitu ya. Dari sesi ini mungkin aku mau tanya, kira-kira apa sih yang menurut katanya yang seharusnya yang kamu harus lakuin gitu untuk mengatasi hal ini? Sebenarnya kalau secara ideal banget aku tuh pengen banget ngobrol sama sepupu aku sih, karena menurut aku mau orang lain mengganggu kita atau menjatuhkan salah satu dari kita dan hanya meninggikan salah satunya lagi, itu menurut aku nggak akan ngefek kemana-mana atau nggak akan jadi suatu bumerang yang besar kalau kita berdua tuh bisa nyamain persepsi kalau sebenarnya aku nggak mau nyakitin kamu, dan kamu juga seharusnya jangan merasa tersakiti sama aku, alias yang menyakiti kamu tuh orang-orang sekitar kita yang lain, yang itu nggak usah kita peduliin deh, yang penting relasi kita, kamu terbuka aja sama aku kalau kamu ngerasa nggak nyaman dipojokin sama mereka, direndahin sama mereka, dan aku akan berusaha juga jadi tameng, tapi harus ada komunikasi gitu loh kamu tahu, karena selama ini kalaupun aku berusaha untuk denial setiap fakta-fakta yang dilontarkan orang-orang tentang pujian-pujian ke aku tuh tetap apa ya, karena mungkin kita nggak ada komunikasi, jadi sepupu aku kiranya kayak aku caper doang gitu, atau kayak ngapain sih orang dipuji malah denial, nolak. Padahal ini aku dari hati yang terdalam tuh bener-bener gak nyaman sama setiap pujian itu, karena menurut aku kadang selain faking tuh emang bener-bener too much banget, jadi kadang nyebutin hal-hal yang menurutku ketinggian dan aku belum nyampe sana gitu, tapi pujian itu ya aku aminin ya, cuman kayak bisa nggak terlalu mengada-ngada situasi yang sebenarnya itu aku nggak kayak gitu. Aku jadi bingung juga untuk mencapainya kalau misalnya udah ada beban itu, dan oh ya selain aku jadi nggak bisa mengekspresikan diri, mungkin aku jadi terbeban sih Kak, jadi kayak merasa terpressure, karena yaitu keluarga aku melihat aku sebagai seseorang yang sangat ideal gitu ya, settle di akademik, aku mungkin aktif di sana sini, terus kayak kelihatannya tuh kehidupannya balance dan nggak stres sama sekali, aku waras-waras aja gitu. Nah itu malah bikin aku jadi kayak kalau apa-apa aku takut salah, aku takut ngecewain orang lain, jadi kayak merembet itu sebenarnya kemana-mana. Jadi menurut aku yang perlu banget aku lakuin sekarang adalah aku ngobrol sama sepupuku mungkin ya, dan juga aku bakal kayak coba cerita ke orang terdekatku, mungkin kayak keluarga aku gitu ya secara khusus, karena aku belum pernah cerita yang seterbuka ini, mungkin karena aku udah takut duluan sama respon mereka, nanti jangan mereka nggak terlalu solutif dan nggak mau dengerin aku gitu, karena merasa selama ini nggak ada yang pernah ngedengerin aku banget gitu sih. Mereka selalu mikir kamu mah aman-aman aja, kayak kalaupun didengerin kamu pasti nggak punya masalah kayak gitu, kayak hidupmu settle aja tuh kelihatannya gitu. Padahal mereka yang membuat hidupku tidak settle. Kamu jadi nggak terbiasa juga ya untuk bilang kalau kamu tuh lagi nggak settle. Iya, aku jadi kayak kalau misal nggak settle pun aku akan coba untuk
menutupi itu dan bilang kayak oh iya ya aku kerjain nanti, aku ini nanti deh, aku urus nanti kayak gitu. Jadi Padahal kan wajar iya. banget ya kita nggak settle ya. Iya benar. Jadi orang pun akhirnya pada akhirnya mungkin mereka punya pikiran oh emang nih orang selalu bisa diandelin. Jadi selalu yang muncul di mereka label-label yang baik gitu loh ke aku gitu. Aku yakin banget sih emang pressure banget sih kalau kamu sendiri pun nggak mau kelihatan nggak pressure kalau orang lain. Jadi kayak menghancurkan banyak hal dalam diriku gitu loh, kayak pujian mereka bukannya konstruktif tapi menurut aku destruktif gitu loh. Buat aku jadi nggak pedean dan jadi ya semua hal aku coba untuk faking gitu loh. Harap katanya bisa segera merealisasikan apa yang kamu tadi pengen lakuin ke saudara kamu, pengen membangun komunikasi yang baik. Mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan di sesi konseling ini? Ya sih, aku jujur merasa karena selama ini mungkin aku nggak pernah cerita seterbuka ini gitu ya. Jadi setelah cerita ini sih ada perasaan lebih lega sih. Jadi aku kayak merasa lebih apa ya ter-encourage buat akhirnya apa yang tadi aku omongin mungkin untuk memperbaiki komunikasiku sama sepupuku itu mungkin akan lebih possible untuk aku lakuin setelah ini karena aku ngerasa beban yang tadinya aku pendem sendiri karena aku ngerasa aku nggak berhak untuk bilang aku nggak settle karena pujian orang-orang yang selalu melitupi aku kayak gitu akhirnya sekarang udah bisa lepas gitu karena udah sharing ke kakak juga. Jadi thank you buat sesi mendengarkanku gitu ya, udah mau dengerin cerita aku mungkin juga kayak ngalor ngidul dan gak apaan gitu Mbak. Aku justru seneng banget Kak Tania kamu bisa terbuka sama aku jujur seneng banget, terima kasih banyak udah mau percaya untuk ceritain sama aku. Please aku juga berharap banget Kak Tania bisa lebih apa ya nunjukin kalau misalnya katanya lagi nggak settle tuh nggak apa-apa banget loh Kak. Kayak kita pada dasarnya manusia yang emang nggak ada kan manusia yang bisa settle selamanya. Padahal katanya bisa pelan-pelan lebih terbuka. Terima kasih ya Kak, Thank you banget. Tapi kita akhiri aja. Masih gue udah gini sih, nanti dikat. Gimana mengakhirinya? Oke. Udah masih sampai situ aja. Oke, gitu aja. Next, gantian ya.